Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami PT MU akan menjelaskan tentang buku besar sistem perpetual. Berikut adalah penjabaran materi apa saja yang akan kami jelaskan. Yang pertama adalah penjelasan apa itu buku besar, yang kedua contoh soal, dan yang ketiga adalah penyelesaian. Sebelum kami lanjut ke materi, persilakanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Berikut adalah dosen pembina kami yang terhormat, Ibu Ana Fitriana, SEMM, dan saya Kemas Amal Amani. Saya Zakia Putri Amanda. Saya Dewi Tara Nanggraini. Saya Davila Putri. Saya Novan Haryadi. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu buku besar. Buku besar ledger adalah buku yang berisi kumpulan akun-akun perkiraan yang terkait dengan pencatatan transaksi keuangan, yang mengintisarikan buku pembantu yang berisi semua daftar perubahan laporan keuangan dari suatu entitas atau perusahaan. Dari daftar akun-akun yang digunakan dalam perusahaan disebut daftar akun atau chart of akun. Sedangkan masing-masing akun yang digunakan dalam perusahaan disebut buku besar atau ledger. Sehingga muncul buku besar kas, buku besar piutang, buku besar bangunan, buku besar hutang, buku besar modal, dan buku besar lainnya. Baiklah, kita masuk ke contoh dan penyelesaiannya. Baiklah, di sini ada PT Wasserba 81 yang akan mencatat transaksinya menggunakan buku besar metode perpetual yang akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Oke, pertama ada akun kas pada tanggal 1 Desember 2013. Pertama yaitu saldo berada di debit saldo sebesar 21.200. Lalu tanggal 1 Desembernya terdapat transaksi membayar sewa kantor yang berada di kredit sebesar 2.400. Jadi kita tambah ke debit saldonya menjadi maksudnya berkurang jadi 18.800. Lalu tanggal 4 Desember membayar ongkos kirim yang berada di kredit sebesar 500, kita kurang ke debit saldo menjadi 18.300. Tanggal 7 Desember menerima pelunasan sebesar 8.900 berada di debit. Lalu kita tambah ke debit saldo menjadi sebesar 27.200. Tanggal 10 Desember penjualan tunai berada di debit sebesar 27.200, kita tambah ke debit saldo menjadi 54.400. Tanggal 12 Desember melunasi utang berada di kredit sebesar 21.168, kita kurang di debit saldo menjadi 33.232. Selanjutnya tanggal 15 Desember membayar pemuatan iklan berada di kredit, kita kurangin di debit saldo menjadi 30.632. Tanggal 16 Desember pelunasan piutang berada di debit sebesar 6.860, kita tambah di debit saldo menjadi 37.492. Tanggal 19 Desember membeli barang dagang sebesar 11.800 berada di kredit, kita kurangi dengan di debit saldo menjadi 25.692. Tanggal 19 Desember melunasi utang sebesar 9.000 berada di kredit, kita kurangi di debit saldo menjadi 16.692. Tanggal 21 Desember menalangi ongkos kirim sebesar 1.100 berada di kredit, kita kurangi di debit saldo menjadi 15.592. Tanggal 21 Desember menerima pelunasan sebesar 17.600 berada di debit, kita tambah di debit saldo menjadi 33.192. Tanggal 26 Desember meretur barang dagang sebesar 1.200 berada di kredit, kita kurangi lagi di debit saldo menjadi 31.992. Tanggal 28 Desember membayar gaji sebesar
12.400 di kredit, kita kurangi di debit saldo menjadi 19.592. Tanggal 29 Desember membeli perlengkapan berada di kredit, kita kurangi di debit saldo menjadi 18.792. Tanggal 30 Desember menerima pelunasan sebesar 26.840 di debit, kita tambah di debit saldo menjadi 45.632. Tanggal 31 Desember melunasi utang berada di kredit sebesar 17.820, kita kurangi di debit saldo menjadi 27.812. Selanjutnya yaitu akun piutang dagang tanggal 1 Desember 2013. Yang pertama saldo berada di debit saldo sebesar 51.300. Tanggal 6 Desember menjual barang dagang sebesar 8.500 yang berada di debit, kita tambah di debit saldo menjadi 59.800. Lalu tanggal 7 Desember menerima pelunasan sebesar 8.900 di kredit, dikurang di debit saldo menjadi 50.900. Tanggal 14 Desember meretur barang dagang sebesar 1.500 di kredit, kita kurang lagi di debit saldo menjadi 49.400. Tanggal 16 Desember pelunasan piutang di kredit sebesar 7.000, kita kurang lagi di debit saldo menjadi 42.400. Tanggal 20 Desember menjual barang dagang sebesar 26.000, berada di debit, kita tambah di debit saldo menjadi 68.400. Tanggal 21 Desember menelangi ongkos kirim sebesar 1.100 yang berada di debit, kita tambah di debit saldo menjadi 69.500. Selanjutnya, tanggal 21 Desember menerima pelunasan yang berada di kredit sebesar 17.600, kita kurangi di debit saldo menjadi 51.900. Tanggal 30 Desember menjual barang dagang sebesar 18.750 berada di debit, kita tambah di debit saldo menjadi 70.650. Terakhir yaitu 30 Desember menerima pelunasan sebesar 27.100 yang berada di kredit, kita kurangi di debit saldo menjadi 43.550. Selanjutnya, untuk akun-akun selanjutnya akan dibacakan oleh pemateri yang lain. Baiklah, lanjut ke akun berikutnya, yaitu persediaan barang dagang. Pada tanggal 1 Desember 2013, saldonya adalah 200.800. Kemudian pada tanggal 3 Desember, membeli barang dagang sebesar 21.600 berada di kolom debit. Kemudian saldonya bertambah menjadi 222.400. Kemudian pada tanggal 4 Desember, membayar ongkos kirim sebesar 500 berada di kolom debit, kemudian saldonya bertambah menjadi 222.900. Kemudian tanggal 6 Desember menjual barang dagang sebesar 5.000 berada di kredit, kemudian saldonya berkurang menjadi 217.900. Kemudian pada tanggal 10 Desember penjualan tunai sebesar 16.000 berada di kolom kredit, kemudian saldonya berkurang di debit sebesar 200.900. Kemudian pada tanggal 12 Desember melunasi utang sebesar 432 di kolom kredit, kemudian saldonya berkurang menjadi 200.468. Kemudian pada tanggal 14 Desember meretur barang dagang sebesar 900 berada di debit, kemudian saldonya bertambah menjadi 202.368. Next. Masih di akun persediaan barang dagang pada tanggal 19 Desember membeli barang dagang sebesar 11.800 berada di kolom debit, kemudian saldonya bertambah menjadi 214.168. Kemudian tanggal 20 Desember menjual barang dagang sebesar 13.200 berada di kolom kredit, kemudian saldonya berkurang menjadi 200.968. Lanjut di tanggal 21 Desember membeli barang dagang sebesar 20.000 berada di kolom debit, kemudian saldonya bertambah menjadi 220.968. Pada tanggal 24 Desember meretur barang dagang sebesar 2.000 di kolom kredit, kemudian saldonya berkurang di kolom debit sebesar 218.968.
Pada tanggal 26 Desember, meretur barang dagang sebesar 700 di kolom debit, kemudian saldonya bertambah menjadi 219.668. Kemudian tanggal 30 Desember menjual barang dagang sebesar 11.250 berada di kolom kredit, saldonya berkurang di kolom debit sebesar 208.418. Kemudian pada tanggal 31 Desember melunasi utang sebesar 180 berada di kolom kredit. Kemudian saldonya berkurang di kolom debit sebesar 208.238. Next. Kemudian ada asuransi dibayar di muka pada tanggal 1 Desember saldonya sebesar 5.600 di kolom debit saldo. Next. Kemudian ada akun perlengkapan toko, saldonya pada tanggal 1 Desember 2013 sebesar 3.800 di kolom debit. Kemudian pada tanggal 29 Desember membeli perlengkapan sebesar 800 di kolom debit. Kemudian saldonya bertambah di kolom debit saldo sebesar 4.600. Next. Kemudian ada akun peralatan toko, pada tanggal 1 Desember 2013, saldonya sebesar 156.600 berada di kolom debit saldo. Next. Kemudian ada akun akumulasi depresiasi peralatan toko. Pada tanggal 1 Desember, saldonya sebesar 18.900 berada di kolom kredit saldo. Next. Kemudian ada akun peralatan kantor sebesar pada tanggal 1 Desember, saldonya sebesar 60.000 berada di kolom debit saldo. Kemudian ada akumulasi depresiasi peralatan kantor pada tanggal 1 Desember, saldonya sebesar 20.000 berada di kolom kredit saldo. Next. Kemudian ada akun utang dagang pada tanggal 1 Desember, saldonya sebesar 32.200 berada di kolom debit saldo. Kemudian pada tanggal 3 Desember membeli barang dagang sebesar 21.600 berada di kolom kredit. Kemudian saldonya bertambah sebesar 53.800 di kolom kredit saldo. Kemudian pada tanggal 12 Desember melunasi utang sebesar 21.600 berada di kolom debit, kemudian saldonya berkurang menjadi 32.200 berada di kolom kredit. Kemudian tanggal 19 Desember melunasi utang sebesar 9.000, kemudian saldonya berkurang menjadi 23.200 berada di kolom debit saldo, berada di kolom kredit saldo. Kemudian pada tanggal 21 Desember membeli barang dagang sebesar 20.000 berada di kolom kredit, kemudian saldonya bertambah sebesar 43.200 berada di kolom kredit saldo. Kemudian tanggal 24 Desember meretur barang dagang sebesar 2.000 berada di kolom debit, kemudian saldonya berkurang menjadi 41.200 berada di kolom kredit saldo. Pada tanggal 31 Desember melunasi utang sebesar 18.000 berada di kolom debit, kemudian saldonya berkurang menjadi 23.200 berada di kolom kredit saldo. Next. Kemudian ada utang gaji, pada tanggal 1 Desember saldonya tidak ada, maka dikosongkan. Next. Kemudian ada beban yang masih harus dibayar, pada tanggal 1 Desember saldonya tidak ada, maka dikosongkan. Next. Berikut ada akun utang bank, pada tanggal 1 Desember saldonya sebesar 40.000 di kolom kredit saldo. Next. Kemudian ada utang bunga, pada tanggal 1 Desember saldonya tidak ada, maka dikosongkan. Oke, akun selanjutnya adalah modal saham pada tanggal 1 Desember menyetor saldo sebesar 50.000 di kolom kredit. Next. Untuk selanjutnya adalah saldo laba pada tanggal 1 Desember menyetor saldo pada kolom kredit sebesar 135.100. Next. Selanjutnya adalah dividen pada tanggal 1 Desember menyetor saldo pada sebesar 45.000 pada kolom debit. Next. Untuk selanjutnya adalah ikhtisar laba rugi tidak ada keterangan. Next. Lalu penjualan pada tanggal 1 Desember menyetor saldo sebesar 1.073.700 pada kolom kredit. Lalu pada tanggal 6 Desember menjual barang dagang sebesar 8.500 di kolom kredit, maka saldonya bertambah sebesar 1.082.200 pada kolom kredit.
Lalu pada tanggal 10 Desember, penjualan tunai, maka sembilan tunai sebesar 27.200 pada kolom kredit, maka saldonya bertambah sebesar 1.109.400 pada kolom kredit. Lalu selanjutnya pada tanggal 20 Desember, menjual barang dagang sebesar 26.000, maka saldonya bertambah sebesar 1.135.400. Selanjutnya adalah pada tanggal 30 Desember, menjual barang dagang sebesar 18.750, maka saldonya juga bertambah sebesar 1.154.150. Next. Selanjutnya adalah retur dan potongan penjualan. Pada tanggal 1 Desember, menyetor saldo sebesar 30.900 pada kolom debit. Lalu pada tanggal 14 Desember, meretur barang dagang sebesar 1.500 pada kolom debit, maka saldonya bertambah sebesar 32.400. Lalu pada tanggal 26 Desember, meretur barang dagang sebesar 1.800 pada kolom debit, maka saldonya juga bertambah sebesar 33.600 pada kolom debit. Next. Untuk selanjutnya adalah diskon penjualan. Pada tanggal 1 Desember, menyetor saldo sebesar 19.800 pada kolom debit. Lalu pada tanggal 16 Desember, menerima pelunasan piutang pada tanggal menerima pelunasan piutang sebesar 140 pada kolom debit, maka saldonya bertambah sebesar 19.940 pada kolom debit. Lalu pada tanggal 30 Desember, yaitu juga menerima pelunasan piutang pada sebesar 260 pada kolom debit, maka saldonya bertambah sebesar 20.200 pada kolom debit. Next. Pencatatan selanjutnya akan dibacakan pemateri selanjutnya. Pada akun beban pokok penjualan, pada tanggal 1 Desember, saldo berada di kolom debit saldo sebesar 521.200. Terus pada tanggal 6 Desember, menjual barang dagang berada di kolom kredit sebesar 5.000, maka saldo bertambah di debit saldo sebesar 526.200. Lanjut pada 10 Desember, penjualan tunai sebesar 16.000 di kolom debit, maka saldo bertambah di kolom debit saldo sebesar 542.200. Selanjutnya, pada tanggal 14 Desember, meretur barang dagang sebesar 500 di kolom kredit, maka saldo berkurang menjadi 541.300. Dilanjutkan pada tanggal 20 Desember, menjual barang dagang sebesar 13.200, maka saldo bertambah jadi 554.500. Pada tanggal 26 Desember, meretur barang dagang sebesar 700 di kolom kredit, maka saldo berkurang menjadi 553.800. Pada tanggal 30 Desember, menjual barang dagang berada di kolom debit sebesar 11.250, maka saldo bertambah menjadi 565.050. Selanjutnya, pada akun beban gaji penjualan, tanggal 1 Desember, saldo sebesar 111.600 berada di kolom debit saldo. Tanggal 28 Desember, membayar gaji sebesar 7.600, maka saldo bertambah menjadi 119.200. Pada akun beban sewa, pada tanggal 1 Desember, saldo sebesar 27.900 berada di kolom debit saldo. Pada tanggal 1 Desember, membayar sewa toko sebesar 2.400 berada di kolom debit, maka saldo bertambah di kolom debit saldo menjadi 30.300. Terus beban depresiasi tidak ada, maka dikosongkan. Terus beban perlengkapan tidak ada, maka dikosongkan. Terus ada akun beban kirim penjualan.
Pada tanggal 1 Desember, saldo sebesar 10.100 berada di debit saldo. Ada beban listrik, air, dan lainnya. Pada tanggal 1 Desember, saldo sebesar 13.200 berada di kolom debit saldo. Baik, materi selanjutnya akan dibahas oleh pemateri selanjutnya. Baiklah, selanjutnya akun beban iklan pada tanggal 1 Desember membayar saldo sebesar 27.000 berada di debit saldo. Pada tanggal 15 Desember membayar pemuatan iklan berada di debit sebesar 2.600, maka saldo bertambah menjadi 29.600 berada di debit saldo. Selanjutnya, beban penjualan lain yaitu pada tanggal 1 Desember saldo sebesar 4.200 berada di debit saldo. Selanjutnya, akun beban gaji administrasi pada tanggal 1 Desember membayar saldo sebesar 50.600 berada di debit saldo. Pada tanggal 28 Desember membayar gaji sebesar 4.800 berada di debit, maka saldo bertambah menjadi 55.400 berada di debit saldo. Selanjutnya, beban depresiasi peralatan toko tidak ada maka dikosongkan. Beban asuransi juga tidak ada maka dikosongkan. Beban listrik, air, telepon, dan kantor pada tanggal 1 Desember saldo sebesar 6.600 berada di debit saldo. Selanjutnya, beban bunga tidak ada maka dikosongkan. Beban administrasi lain-lain pada tanggal 1 Desember saldo sebesar 2.600 berada di debit saldo. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh moderator. Baiklah, berikut adalah daftar pustaka. Kami mendapatkan teori dari buku besar dari buku Arif Widyatama, yaitu dasar-dasar akuntansi untuk pemula. Kemudian untuk contoh soalnya, kami mendapatkan referensi dari buku Selvi Mona Lisa, yaitu Praktikum Pengantar Akuntansi 1. Baiklah, sekian penjelasan materi buku besar Sistem Perpetual dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.